Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar online bersama saya, Niputu Kaori Chandra Devi, atau bisa dipanggil dengan Bu Kaori. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar materi kelas 4 SD, semester 1, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA, tentang energi. Nah, udah siap belajar belum? Udah dong ya. Yuk siapin buku tulis kalian, alat tulis kalian, kita langsung belajar. Oke, sebelum kita masuk ke materi, ada yang udah tahu belum energi itu apa? Energi merupakan suatu kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Nah, gimana sih Bu maksudnya? Oke, ayo kita perhatikan ilustrasi berikut. Ya, ilustrasinya udah muncul ya. Ayo, ini orang lagi ngapain? Ya, pintar, ini orang lagi dorong kotak. Tapi kotaknya berat. Coba bayangkan, kalau kalian ada di posisi orang tersebut, tapi kalian belum makan. Kalian belum makan. Mendorong kotak seberat ini. Apa yang terjadi? Ya, bisa-bisa kalian yang tertimpa kotak ya. Mengapa demikian? Karena makanan yang kita makan dapat menghasilkan energi yang dapat kita gunakan untuk mendorong kotak. Oke, sampai sana mengerti konsep energi bagaimana? Kalau air pasti punya sumber mata air. Kalau energi pasti punya sumber energi. Apa itu sumber energi ya? Sumber energi merupakan sesuatu yang menghasilkan energi. Oke, sumber energi dibagi menjadi dua, yaitu sumber energi yang dapat diperbaharui dan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Oke, yang pertama ada sumber energi yang dapat diperbaharui, yaitu sumber energi yang selalu tersedia di alam. Nah, karena dia selalu tersedia di alam, makanya dia tidak akan habis. Ingat ya, kata kuncinya, sumber energi dapat diperbaharui, selalu tersedia di alam. Oke? Yang pertama ada matahari. Ya, kenapa matahari? Matahari memang benda langit ya, tapi matahari juga menghasilkan energi terbesar untuk bumi. Karena matahari menghasilkan energi cahaya dan energi panas. Oke, selanjutnya ada air. Ya, air bisa dirubah menjadi energi dengan PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Setelah air ada angin. Iya, angin. Angin juga bisa dirubah menjadi energi dengan PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Iya, selanjutnya ada panas bumi. Panas bumi dirubah menjadi energi melalui PLTP, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Yang kedua, ada sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Sumber energi ini kebalikan dari sumber energi yang dapat diperbaharui. Kata kuncinya, sumber energi yang tidak dapat diperbaharui, keberadaannya terbatas di alam. Oleh karena itu, dapat habis ya, dapat habis. Ingat ya, kata kuncinya terbatas. Contoh yang pertama ada batu bara. Iya, di film pasti kita sering lihat batu bara biasanya digunakan untuk bahan bakar kereta api. Nah, batu bara terbuat dari sisa-sisa tumbuhan yang mati. Yang kedua ada minyak bumi. Minyak bumi juga digunakan sebagai bahan bakar. Terbuat dari apa? Terbuat dari sisa-sisa tumbuhan dan hewan. Jangan sampai ketukar ya. Batu bara dari sisa tumbuhan, minyak bumi dari sisa tumbuhan dan
Ketika kita belajar tentang energi, kita harus berkenalan dengan yang namanya hukum kekekalan energi. Bunyi hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tetapi hanya dapat berubah dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Ayo kita ulangi sama-sama. Energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tetapi hanya dapat berubah dari bentuk satu ke bentuk lainnya. Oke, sekarang kita belajar dengan kotak pintar. Nah, Ibu punya kotak pintar. Ayo kita panggil kotak pintarnya. Bim, salah Bim, kotak pintarnya di mana? Nah, ini dia kotak pintarnya. Kita belajar pakai kotak pintar biar kalian ikut pintar. Gambar pertama, ini gambar kincir angin. Kincir angin mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Apa ya selain kincir angin yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik? Ada kincir air. Nah, kincir air, siapa yang pernah lihat kincir air? Apakah di dekat rumah kalian ada kincir air? Kok bisa ya mengubah energi gerak menjadi energi listrik? Perhatikan ilustrasi berikut. Oke adik-adik, jadi ini adalah ilustrasi kincir air. Kita bisa lihat di sini ada aliran sungai yang melewati kincir air. Kincir air memiliki sebuah generator. Jadi ketika kincirnya berputar, maka generatornya dapat mengalirkan listrik. Jadi semakin kuat arus airnya, maka semakin besar energi listrik yang dapat dialirkan oleh kincir air tersebut. Paham? Oke, kita lanjut ke gambar kedua. Nah, ini ada gambar setrika. Jadi, setrika dari energi apa ke energi apa? Iya benar, dari energi listrik ke energi panas. Nah, itulah mengapa setrika yang semulanya tidak panas, setelah dialiri listrik menjadi panas. Iya, pinter. Lanjut ke gambar ketiga. Nah, ini gambar apa? Gambar lampu. Kalau saklar lampu kalian hidupkan, lampunya ya bercahaya. Kalau saklarnya dimatikan, lampunya mati. Jadi, pada lampu terjadi perubahan energi listrik ke energi cahaya. Oke, kita lanjut ke gambar selanjutnya. Ini jemuran pakaian yang sedang dijemur. Ada perubahan energi apa? Nah, ada perubahan energi cahaya ke energi panas. Oke adik-adik, itu hanya beberapa contoh perubahan energi ya. Masih banyak perubahan energi lain yang ada di sekitar kalian. Hari ini kita sudah mempelajari tentang konsep energi, sumber energi, dan perubahan energi. Kita juga tahu bahwa tidak semua energi selalu tersedia di alam. Oleh karena itu, kita harus menghemat energi. Baik adik-adik, terima kasih karena sudah menonton video pembelajaran ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kalian ataupun orang di sekeliling kalian. Saya pamit undur diri dan terima kasih. Dah.